Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali belajar, yaitu melanjutkan pembahasan pembelajaran yang ketiga dan keempat subtema 2 tema 2. Hari ini kita memulai pelajaran dengan materi, yaitu masih tentang informasi terkait pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan lainnya. Kemudian PPKN-nya menjaga kebersihan lingkungan sesuai hasil musyawarah dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha. Ini pembelajaran yang ketiga ya. Yang sebelumnya boleh kalian baca terlebih dahulu pembelajaran ketiga dan keempatnya. Sini ada materi, ayo membaca, silahkan dibaca. Nah, ini tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Nanti ada latihan mengenai pertanyaan kapan, di mana, mengapa, siapa, dan apa saja. Kalian baca terlebih dahulu, kemudian latihannya boleh dikerjakan sekedar evaluasi dari bacaan teks ini. Kita lanjut peringkasannya ke pelajaran PPKN. Pada bahasan yang lalu kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab. Nah, artinya hubungannya sekarang adalah mengamati hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban akan berhasil ketika hak dan kewajiban tersebut dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketiganya ini ada hubungannya. Nah, di sini kita mengamati atau mengetahui tentang hak sebagai warga masyarakat. Ya. Apa yang dimaksud hak? Hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, itu maksudnya hak ya. Misalnya di sini dicontohkan hak sebagai masyarakat, yaitu bisa mendapatkan perlindungan hukum, hidup tenang dan damai, berpendapat, berorganisasi, dan lain sebagainya. Itu hak kita sebagai masyarakat. Ada pula kewajiban. Nah, kewajiban apa sih? Yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya di sini kita sebagai masyarakat dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban. Contohnya kewajiban sebagai warga masyarakat apa saja? Mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, menghormati dan menghargai tetangga di lingkungan sekitar maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya ataupun warga masyarakat lainnya, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Itu kewajiban terhadap sebagai warga masyarakat. Nah, di sini sekedar berlatih, boleh kalian contohkan. Boleh kalian isi di sini perintahnya, yaitu beri tanda centang ya. Misalnya nih Bapak contohkan, berpendapat dan berorganisasi. Nah, ini termasuk hak atau kewajiban? Kita lihat di sini ada tadi. Tentunya kita sebagai warga masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat. Berarti contoh yang di sini hak. Nanti selanjutnya kalian amati, misalnya menghormati tetangga, apakah termasuk hak atau kewajiban? Kalian pilih. Itu PPKN ya. Masih tentang PPKN nih, ada lagi tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, tanggung jawab
sebagai warga masyarakat. Di sini contohnya. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Jadi yang bertanggung jawab menjaga keutuhan wilayah NKRI, misalnya ada TNI ataupun polisi dan rakyat. Nah, TNI dan polisi sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Juga di sini ada nih fungsi atau TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai apa? Silahkan dibaca ya. Fungsinya TNI, fungsinya apa saja, polisi fungsinya untuk apa saja, di sini ada. Yang selanjutnya, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini ada nih alasannya yang dapat menimbulkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu kita memiliki tanah air Indonesia ini yang indah dan subur, memiliki bahasa persatuan, bendera persatuan, lagu kebangsaan, lambang negara, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, tanggung jawab masyarakat, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini sudah ya dalam bahasan yang lalu. Jadi ketika ada kepentingan bangsa berbarengan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan, maka harus didahulukan kepentingan bangsa ataupun masyarakat ataupun negara. Nah, itu tentang bahasan PPKN ya. Nah, kita kembali ke halaman selanjutnya. Di sini ada nih, membaca tentang jenis usaha ekonomi. Nah, ini pelajaran IPS ya. Jadi judulnya jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun kelompok ataupun golongan, nanti dibahas. Nah, yang di jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri di sini contohnya petani ya. Nah, pertanian ini biasanya dikelola oleh perseorangan. Nah, hasil pertanian banyak ya di Indonesia, ada padi, jagung, kedelai, dan yang lainnya. Nah, itu biasanya petani juga adanya di pedesaan. Dataran rendah biasanya petani ini menanamnya padi dan palawija. Kalau dataran tinggi biasanya sayuran dan buah-buahan. Maksud petani di sini bisa bertani maupun berkebun ya. Yang selanjutnya, peternak. Nah, orang yang bekerja sebagai atau pekerjaannya berternak hewan yaitu disebut peternak. Nah, peternak bisa berternak ayam, unggas ya. Yang unggas itu termasuk ayam, bebek ya. Kemudian ada lagi ternak sapi, kambing, kerbau maupun yang lainnya. Itu hasilnya apa? Bisa menghasilkan, yang dihasilkannya yaitu bisa dagingnya, kulitnya, telur maupun susunya dari hasil peternakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pedagang. Pedagang itu apa? Yaitu orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Nah, pedagang ini biasanya adanya di toko, pasar, warung, dan sebagainya. Ataupun sekarang nih yang serba online, banyak ya pedagang yang menjual online, pedagang online. Tuh ada, bahkan ada aplikasinya ya yang sudah terkenal banyak. Nah, terus ada yang namanya penjual dan pembeli. Nah, tempat berkumpulnya penjual dan pembeli kalau di dunia nyata disebutnya pasar. Nah, kalau di dunia digital atau online, nah itu berarti kita membuka aplikasi di handphone ya. Sekarang kembali lagi yang namanya pedagang itu.
Nah, untuk selanjutnya tadi jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan. Sekarang jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ada yang namanya firma atau perusahaan persekutuan. Nah, firma ini adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. So, ya. Artinya kumpulan orang yang melakukan usaha. Nah, ini namanya firma ya. Nah, modal dasar dari firma ini adalah adanya perasaan saling percaya, karena sistem hasilnya yaitu keuntungannya bagi hasil. Kemudian ada lagi perseroan terbatas. Nah, PT singkatannya, yaitu suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Nah, jadi pemilik saham sama dengan pemilik PT. Banyak nih ya, yang misalnya di kita banyak nih PT-PT yang ada di Kerawang, pabrik mobil ataupun pabrik tentang makanan-makanan dan yang lainnya. Kemudian ada lagi perusahaan kelompok, yaitu persekutuan komanditer atau CP ya. Singkatannya itu Komanditer Vennootschap, itu CV ya. Ada dua macam anggotanya, yaitu yang aktif dan pasif ya. Kalau yang aktif bertanggung jawab penuh, mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Kalau pasif hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan. Dan yang terakhir namanya ada koperasi. Nah, koperasi adalah apa? Badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan undang-undang. Ini banyak sekali ya koperasi. Nah, mengapa hal ini sesuai dengan undang-undang? Karena koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Nah, kalau koperasi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tinggal dibaca ya semuanya. Nah, itulah pembelajaran yang ketiga. Kita lanjut ke pembelajaran yang keempat. Jangan lupa sebelumnya kalian baca terlebih dahulu ya. Materinya masih tentang bahasa Indonesia. Nah, ini diulang-ulang kembali sebagai wawasan ya. Informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, dan sebagainya. Menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu materinya nih. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat apa saja? Nah, pengaruhnya apa saja terhadap kesejahteraan? Nanti dijelaskan. Misalnya nanti ada yang memproduksi, ada yang kegiatannya mengkonsumsi, dan ada yang kegiatannya distribusi. Nanti di depan ya. Sekarang boleh kalian baca terlebih dahulu teks cerpennya halaman 89 sampai dengan selesai. Baca ya. Kemudian boleh kalian di sini dari hasil bacaan kalian di sini diisi, misalnya di sini teledor, siapa yang teledor. Nah, di sini kalian tadi baca siapa yang teledor, kemudian yang lainnya boleh sekedar latihan diisi ya. Nah, selanjutnya materinya tentang kegiatan ekonomi. Tadi dijelaskan materinya yang pelajari yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di antaranya kegiatan-kegiatannya ada 3 jenis pengaruhnya nih. Ada yang melakukannya sebagai produksi, bidang produksi nih, yaitu apa? Artinya produksi kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini jadi menghasilkan barang atau jasa, produksi namanya. Kalau orangnya
disebutnya produsen, menghasilkan barang atau jasa. Pihaknya itu dinamakan produsen. Misalnya di sini di bidang pertanian, maka yang memproduksinya itu yaitu petani. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yaitu padi. Nah, itu diolah menjadi beras ataupun bahan makanan lainnya. Ya, selanjutnya yaitu di sini ada, selain kegiatan produksi ini menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, itu sudah dijelaskan ya yang terdahulu. Yang menghasilkan jasa kegiatan produksi ada guru, berarti menghasilkannya apa? Yaitu mendidik, mencerdaskan siswa-siswa. Dokter mengobati orang sakit, tuh produksinya itu menghasilkannya, dan yang lainnya kalian baca. Yang keduanya di bidang apa? Konsumsi. Nah, setelah produksi ada yang namanya konsumsi. Apa artinya? Yaitu suatu kegiatan memakai atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, konsumsi adalah orang yang memakai dan atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang memakainya, menggunakan barangnya ya. Kalau produksi itu menghasilkan barangnya. Misalnya tadi yang produksinya itu petani, barangnya itu sawah atau padi. Nah, kalau konsumsi, konsumen, orang yang memakainya yaitu kita membeli beras untuk dimakan sehari-hari. Nah, itu namanya kegiatan konsumsi, membeli beras dari petani contohnya. Ini ada nih contohnya banyak tuh yang termasuk konsumsi kegiatannya. Orang perlu makan agar bisa bertahan hidup, siswa memerlukan guru agar menjadi pandai, dan yang lainnya. Ini merupakan kegiatan konsumsi ya. Nah, yang terakhir distribusi. Nah, ini apa? Artinya kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Namanya distribusi. Contohnya, kita membeli beras di toko. Nah, toko itu mengambil berasnya dari petani. Nah, toko itu disebutnya sebagai kegiatan distribusi, atau pihaknya, orangnya disebut distributor. Toko itu disebut distributor yang mendistribusikan beras dari petani ke kita, masyarakat ya, atau konsumen. Itu contoh kecilnya. Banyak di sini, tinggal dibaca. Ada kegiatan distribusi antar wilayah, antar negara. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir itu sudah jelas ya. Ketiga poin itu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ini sekedar wawasan, boleh dibaca mengenai tokoh negarawan ya. Sebagai sejarah, jangan lupa membacanya. Ini penting bagi kita. Nah, sebagai evaluasi untuk pembelajaran yang ketiga, di sini aja ya, halaman 79 nih. Ayo berlatih. Kalian isi, kemudian kirim filenya ke Classroom. Untuk pembelajaran yang keempatnya, boleh kalian isi ayo berlatih halaman 97-nya ya, di sini. Lihat, amati gambarnya, sedang apa mereka, kegiatan apa yang dilakukan, apakah produksi, konsumsi, atau distribusi. Nah, kemudian alasannya apa, sedang apa, misalkan ini sedang apa, di sini ada nih apa,
keterangannya. Nah, di sini tuh tinggal kalian isi kegiatannya apa dan alasannya apa. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.